Halo, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini, kita akan belajar mengenai teks prosedur. Sebelum kita masuk ke materi, apakah sudah ada yang tahu apa itu teks prosedur? Teks prosedur adalah sebuah bahan tertulis yang dijadikan dasar untuk menjelaskan tahap kegiatan dalam menyelesaikan suatu aktivitas. Lalu, teks prosedur itu untuk apa sih? Teks prosedur dibuat untuk menjelaskan bagaimana kegiatan harus dilakukan agar pembaca dapat secara tepat dan akurat mengikuti sebuah proses membuat sesuatu, melakukan suatu pekerjaan, atau menggunakan sesuatu alat. Selanjutnya, apa saja ciri-ciri teks prosedur? 1. Menggunakan pola kalimat perintah atau imperatif yang harus ditaati dalam pelaksanaan teks prosedur. 2. Terdapat panduan langkah-langkah yang harus dilakukan. 3. Menggunakan kata kerja aktif. 4. Menggunakan kata penghubung atau konjungsi untuk mengurutkan kegiatan. 5. Terdapat aturan atau batasan dalam hal bahan atau kegiatan yang dilakukan. 6. Menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu, tempat, dan cara yang akurat. 7. Terdapat isi kegiatan yang dilakukan secara urut. Selanjutnya, bagaimana struktur teks prosedur itu? Pertama, terdapat tujuan. Berisi hal yang ingin dilakukan. Nah, tujuan teks prosedur ini disesuaikan dengan jenis teksnya ya. Bisa untuk menggunakan suatu alat, membuat makanan, minuman, kerajinan, atau melakukan sesuatu. Kemudian terdapat alat dan bahan. Isinya tentu memuat segala alat dan bahan yang diperlukan. Bedanya alat dan bahan itu apa sih? Kalau alat-alat itu berkaitan dengan benda yang gak bakal habis atau berkurang ketika kita pakai. Sementara itu, bahan-bahan merupakan sesuatu yang akan berkurang ataupun habis ketika dipakai. Kemudian, terdapat langkah-langkah. Berisi urutan langkah secara rinci dan bertahap. Hal ini bertujuan untuk membuat suatu kejadian menjadi runtut, sehingga tujuan teks prosedur bisa tercapai. Kemudian, bagian yang terakhir adalah penutup atau simpulan. Isinya berupa simpulan dari suatu prosedur yang sudah dilakukan. Bagian ini juga biasanya berisi harapan atau manfaat yang didapat jika langkah-langkah pada teks prosedur dilakukan dengan baik. Selanjutnya, terdapat kaidah kebahasaan dalam teks prosedur. 1. Kalimat perintah. 2. Saran dan larangan. 3. Menggunakan kata yang menandakan ukuran. 4. Menggunakan kelompok kalimat dengan batasan yang jelas. Selanjutnya, mari kita lihat contoh dari teks prosedur. Cara membuat bubur Manado. Bubur Manado merupakan menu sarapan super sehat dan kaya serat. Penambahan singkong dan ubi ungu selain untuk memperkaya warna dan gizinya, juga membuat tekstur bubur beras merah ini lebih pulen. Bahan-bahan: 400 gram nasi merah, 200 gram singkong, cuci, potong dadu, 200 gram ubi ungu, cuci, kupas, potong dadu, 2 batang serai digeprek, 1 ikat kangkung, cuci, petik daunnya, ranjang kasar, 1 ikat bayam, cuci, petik daunnya, 1 buah jagung manis, dipipil, 1500 ml air. Pertama, didihkan air, masukkan berurutan nasi merah, singkong, ubi, jagung, pipil, dan serai. Aduk sampai bubur mengental. Kedua, tambahkan kangkung dan bayam. Aduk beberapa saat,
jangan sampai terlalu layu. Ketiga, angkat dan hidangkan panas, ditemani ikan asin dan kerupuk. Pembuatan buburnya cukup mudah, murah, dan sekaligus sehat. Sarapan sehat dengan menu makanan tradisional yang telah dikreasikan. Selamat mencoba! Tidak terasa ya, kita sudah berada di penghujung materi. Sekian pembelajaran kali ini, sampai berjumpa di lain waktu. Terima kasih.